Shalom, selamat pagi, salam jumpa dalam inspirasi pagi ini. Hari ini kita membahas tentang sebuah film seri yang sangat fenomenal, yaitu Friends. Ya. Sebuah film bersambung yang bercerita tentang 6 karakter manusia yang tinggal di sebuah apartemen di Manhattan, New York City. Ada Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler, and Ross. Ini film yang sangat fenomenal buat saya. Sudah 25 tahun yang lalu film ini ditayangkan di TV kabel, ya. Bercerita tentang hubungan dengan satu karakter dengan karakter lain yang berbeda, tapi mereka dapat menerima kelemahan dari masing-masing karakter tersebut. Dalam Amsal 27:17 dikatakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dari kisah ini, saya teringat mengenai komunitas yang dulu pernah saya rintis di awal tahun 2008-2009. Di sana ada berbagai macam orang yang berasal dari berbeda daerah. Ada yang dari Bondowoso, Cirebon, ya, kelahiran Palembang, kelahiran Bangka, kelahiran Belitung, dan sebagainya. Ya. Tapi dikumpulkan dalam satu komunitas. Ya. Di hari itu, saat saya datang ke rumah teman saya itu, karena kita mau komunitas, saat itu tiba-tiba istri saya mengalami suatu vertigo yang sangat amat berat hingga terlihat seperti mau pingsan, bahkan hampir pingsan. Ya kan? Di situ saya panik karena saya tidak pernah tahu kondisi itu kenapa bisa tiba-tiba seperti itu. Ya, itu jam 8 malam seingat sekali. Waktu itu saya panik pas sampai rumahnya, langsung digotong ke kamar, ya tidur sebentar. Terus, istri saya agak muntah dan sebagainya. Akhirnya kita putuskan untuk dibawa ke dokter. Dan saya ingat itu hari Sabtu. Wah, dokter nggak ada yang buka hari Sabtu, ya kan? Kemana, ya kan? Saat itu saya masih membawa anak saya, 2 anak saya masih kecil, ya. Dia tidak bisa tinggal di rumah karena kami tidak punya pembantu, jadi dibawa. Wah, kami panik. Saya terus terang saya panik. Di situ teman saya langsung telepon kenalan dokternya. Masih buka nggak? Tolong dong dibuka karena teman saya perlu sekali. Ya. Saya melihat suatu komunitas yang benar-benar sejati saat itu. Saya nggak nyangka sampai sebegitunya mereka memperhatikan kami, membantu kami, bahkan melebihi seorang keluarga sendiri. Bahkan kami pergi, ya, waktu kami ke dokter karena harus pergi dari Citra Garden ke Sleepy. Waktu itu dokternya buka di Sleepy. Itu sampai sana itu jam 10 malam. Jam 10 malam kami mesti nunggu dulu sebentar, dia dicek segala macam, diperiksa karena ternyata istri saya mengalami vertigo cukup berat, ya. Jadi harus dicek, kemudian dikasih obat. Itu kami kembali ke rumah di Citra Garden itu kurang lebih sekitar pukul 1:30 pagi. Di sana saya lihat bahwa sampai di rumah teman saya, anak saya pun lagi ditemenin main sama teman saya, ya, dibeliin makanan, ya, dibeliin martabak dan sebagainya. Saya melihat bahwa, wow, ini loh komunitas yang sesungguhnya, komunitas yang dimana begitu banyak karakter yang berbeda kok bisa disatukan sama Allah. Dalam kitab Amsal lain dikatakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran, dalam Amsal 17 ayat 17. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib dari seorang saudara dalam Amsal 18 ayat 24. Ya kan? Allah tidak memanggil kita sekedar untuk menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Ia memanggil kita untuk menjadi murid-muridnya yang menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Komunitas sejati merupakan alat kasih karunia Allah bagi kita murid-muridnya untuk bertumbuh, mengenal dan menikmati persekutuan dengan Allah dan sesama. Sehingga pada akhirnya dapat berbuah bagi dunia. Atau yang paling realistis adalah untuk dapat berdampak bagi orang di sekitar kita. Bapak Ibu, hari ini saya berkata bahwa kita perlu memiliki komunitas yang sejati, di mana dapat menolong kita untuk tetap hidup dan berdampak bagi orang di sekitar kita. Semoga inspirasi hari ini dapat menolong kita
untuk tetap hidup di dalam sebuah komunitas. Tuhan Yesus memberkati.